Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Firmansyah, NPM 2006010 dari kelompok 2 Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada tugas video ini, kelompok kami akan membahas hasil observasi terkait problematika manusia dan lingkungan, juga problematika manusia dan peradaban. Serta kami akan memberikan solusi SBD dan solusi IT untuk mengatasi problematika yang kami bahas. Perkenalkan, nama saya Tegar Radiansyah Suparman, NPM 2006009 dari kelompok 2 Ilmu Sosial Budaya dan Dasar. Saya akan menjelaskan tentang problematika pencemaran lingkungan Kecamatan Wonaraja, Cinunuk, Kabupaten Garut. Kurangnya kesadaran dalam masyarakat menjadi penyebab lingkungan tercemar. Di Indonesia, kebanyakan masyarakat tidak mementingkan keadaan lingkungannya, seperti yang terdapat di salah satu kampung yang ada di Kecamatan Wonaraja, Cinunuk, Kabupaten Garut. Dikarenakan kurangnya tempat pembuangan sampah dan tidak adanya truk pengangkut sampah dari pemerintah yang mengangkut sampah ke kampung ini, menjadikan masyarakat membuang sampah sembarangan dan menjadikan pinggiran sungai sebagai TPA yang dapat menyebabkan sungai tercemar, yang seharusnya sungai menjadi sebagai habitat ikan dan hewan lainnya malah tercemar oleh sampah yang mengganggu ekosistem dan menyebabkan air menjadi kotor. Perkenalkan, nama saya Jikri Aprila, NPM 2006005. Di sini saya akan menjelaskan terkait solusi ISBD manusia dan lingkungan dan solusi IT manusia dan lingkungan, letaknya di problematika tentang pencemaran sungai di Kampung Cinunuk, Wonaraja, Garut. Yang pertama, solusi ISBD manusia dan lingkungan. Yang pertama itu memberikan spanduk peringatan agar tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, menindak atau memberikan pidana hukuman bagi yang masih membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, membuat sebuah tempat pengolahan sampah. Yang keempat, menerapkan prinsip 3B, yaitu buang sampah pada tempatnya, bersihkan segala sesuatu yang kotor, dan biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Solusi IT manusia dan lingkungan. Yang pertama itu membuat suatu konten untuk menyadarkan tentang bahayanya sampah terhadap keadaan lingkungan, dan pemerintah membuat suatu aplikasi untuk penyuluhan kepada masyarakat terkait kebersihan dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Ghani, NPM 2006006 dari kelompok Ilmu Sosial Budaya Dasar 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai problem peradaban masuknya budaya luar karena teknologi. Semakin berkembangnya teknologi pada peradaban ini, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala ilmu pengetahuan semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia yang justru membelenggu perilaku gaya kehidupan manusia itu sendiri. Dikarenakan kemajuan teknologi, dampak dari hal tersebut adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal yang baru dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Seperti yang sering terjadi di lingkungan sekitar, sekarang anak kecil lebih sibuk main game yang ada di smartphone mereka. Jadi lebih temperamen dikarenakan hanya kalah dalam game yang dimainkannya di smartphone karena masuknya budaya luar, karena pengaruh teknologi yang harusnya baik bagi manusia malah berbanding terbalik. Anak kecil yang menjadi penerus bangsa yang harus beradab baik malah terpengaruh oleh budaya luar. Akibat semakin maju teknologi,
dan mudahnya informasi, banyak lokal dan norma yang harus dijaga semakin tergerus akibat pengaruh teknologi dari kemajuan peradaban ini. Nama saya Ade Iskandar Zulkarnain, NPM 2006043. Saya akan menjelaskan terkait solusi ISBD dan solusi IT manusia dan peradaban yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang problematik peradaban dengan masuknya budaya luar karena teknologi. Yang mana dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa dari dampak perkembangan teknologi yang bisa menyebabkan masuknya budaya luar yang menyebabkan pergeseran norma pada masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa solusi ISBD. Yang pertama, pemerintah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada orang tua terhadap dampak buruk penggunaan gadget pada anak di bawah umur, dampak buruk bagi kesehatan maupun dampak buruk terhadap perkembangan mental si anak tersebut. Yang kedua, mengadakan pembatasan gadget terhadap anak di bawah umur. Yang ketiga, selaku orang tua bisa mendampingi penggunaan gadget dan digunakan sebagai media pembelajaran. Selain itu, memberikan batasan akses seperti mengadakan pembatasan sosial media terhadap anak di bawah umur dan tidak membiarkannya berselancar di internet secara bebas tanpa didampingi oleh orang tua. Nah, yang selanjutnya solusi IT. Untuk bisa menyaring konten-konten dewasa agar tidak dapat diakses oleh anak-anak, orang tua bisa menerapkan DNS Nawala yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, membuat aplikasi blocker pada aplikasi ketika penggunanya di bawah umur mengenai aplikasi tertentu. Nah, yang selanjutnya yang bisa dilakukan kita selaku mahasiswa yaitu kita bisa membuatkan konten-konten seperti iklan di media sosial yang kreatif tentang dampak buruk penggunaan internet secara bebas bagi anak-anak. Jadi rusaknya lingkungan itu karena ulah manusia sendiri dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap lingkungan, terutama pada masalah sampah. Selain itu, peradaban yang semakin maju membuat budaya luar mudah masuk melalui teknologi dan menyebabkan tergerusnya budaya bangsa akibat pengaruh peradaban yang semakin maju. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.